Duri dengan NIM 202111259. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen karya Rusmawati SHMH. Buku ini merupakan cetakan pertama yang dicetak pada bulan Februari tahun 2018 dan buku ini diterbitkan oleh Renada Media Group Cimanggis Bogor. Buku ini terdapat 126 halaman dengan 12 bab yang ada di dalamnya. Di dalam bab 1 buku ini yang berjudul Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai pengertian singkat konsumen dalam Islam dan konsumen yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konsumen antara, komersial, dan konsumen akhir. Selain itu terdapat juga pengertian mengenai apa itu perlindungan konsumen. Selanjutnya, kemudian di bab 2 yang berjudul Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen. Di dalamnya terdapat materi sejarah perlindungan konsumen di Barat yang terdiri dari 4 tahapan, perlindungan konsumen di Indonesia yang juga terdiri dari 4 tahapan, kemudian perlindungan konsumen dari Islam yang dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian terdapat juga bab 3 yang membahas mengenai ruang lingkup dan asas perlindungan konsumen. Dan di dalam buku ini menjelaskan ruang lingkup dari perlindungan konsumen ini dijelaskan secara singkat dan jelas, dan juga dilengkapi dengan perundang-undangan perlindungan konsumen sehingga kita sebagai pembaca akan mengetahui dengan jelas dari mana asal-asal perundang-undangan penetapan hukum tersebut. Dan juga di dalam buku ini dijelaskan mengenai kelima asas-asas perlindungan konsumen secara singkat dan jelas. Kemudian terdapat bab 4 dengan pembahasan yang berjudul Kedudukan Konsumen dalam Beracara. Setelah membaca bab ini, pembaca akan dapat mengetahui dan memahami mengenai pengertian latar belakang konsumen, pengertian sengketa konsumen, serta dapat memahami dan mengetahui secara lebih jelas kedudukan konsumen dalam penyelesaian sengketa. Karena di dalam bab ini terdapat 4 subbab penjelasan mengenai kedudukan konsumen, dan terdapat juga penjelasan langkah-langkah penyelesaian sengketa dari awal, yakni konsultasi, hingga tahapan akhir yang berupa penilaian para ahli. Kemudian ada bab 5 yang membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen. Bab ini menjelaskan hak-hak konsumen, perspektif internasional, dan hak-hak konsumen dalam UU PK yang dibahas di dalam pasal 15 tahun 1945 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan di dalam buku ini terdapat satu kalimat yang dikutip dari Presiden Amerika, yang itu John F. Kennedy pada tanggal 15 Maret tahun 1962, yakni a special message for the protection of customer interest. Jadi John Kennedy ini berharap agar konsumen ataupun customer mendapatkan hak-hak yang memang sudah sepatutnya didapatkan. Dan untuk kewajiban konsumen sendiri menurut pasal-pasal ya ini ada 4, yakni membaca dan memahami informasi, beriktikat baik, dan membayar sesuai dengan kesepakatan. Serta yang terakhir dari keempat upaya tadi adalah mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum. Kemudian bab 6. Nah, di bab 5 tadi kan kita sudah memahami tentang hak dan kewajiban konsumen. Dan di bab 6 ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 3. Selain membahas hak dan kewajiban, di dalam pasal ini juga terdapat larangan bagi pelaku usaha.
Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai klausula baku dalam kontrak. Dan dilanjut bab 7 yang memiliki judul transaksi konsumen dalam periklanan. Hal ini penting karena dalam pelaksanaan transaksi konsumen terdapat produk barang dan jasa yang tidak terlepas dari dampak pemenuhan hak-hak konsumen yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan di Indonesia, peraturan ini dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Jenis transaksi konsumen yang dimuat di dalam buku ini ada 2 jenis, yakni transaksi perspektif kepentingan konsumen dan transaksi melalui iklan, dan juga penyelesaian mengenai tahapan para transaksi konsumen. Dan di bab 8 menjelaskan tentang klausula baku. Klausula baku adalah ketentuan atau aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku yang merupakan suatu aturan yang mengikat ataupun wajib. Tapi walaupun terkesan dibuat secara sepihak, klausula baku ini tetap harus memiliki aturan jika hendak dicantumkan. Dan buku karya Rosmawati ini menjelaskan mengenai aturan-aturan pencantuman klausula baku tersebut. Di dalamnya terdapat ini aturan-aturan pencantumannya ya di dalam bab 8. Selanjutnya di bab 9 membahas tentang sanksi dalam pelanggaran perjanjian konsumen. Di sini dijelaskan macam-macam sanksi dan salah satunya adalah sanksi administratif yang tertuang dalam pasal 60 UU PK. Dan selain sanksi administratif terdapat juga penjelasan mengenai perdata yang diatur dalam pasal 320 KUHP, pasal 1266 KUHP, pasal 1267 KUHP, perjanjian asuransi, dan pasal 1318 KUHP. Pada bab 10, gerakan perlindungan konsumen yang di dalam bab ini hanya dibagi menjadi 2 subbab, yakni gerakan perlindungan konsumen internasional dan gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Dari bab ini kita dapat memahami bahwa gerakan perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen ataupun penjual. Jadi pemerintah harusnya lebih sigap dalam menghadapi dan menangani permasalahan dalam gerakan perlindungan konsumen. Selanjutnya bab 11 yang berjudul Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di dalam bab ini, penyelesaian sengketa konsumen telah diatur dalam beberapa perundang-undangan, dan sebaiknya BPSK di setiap daerah diharapkan mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen tanpa harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut ke pemerintah pusat. Dan hal ini diharapkan agar konsumen mendapatkan kemudahan dalam melakukan upaya penyelesaian hukum. Kemudian terdapat juga bab 12 yang berjudul Metode Penyelesaian Sengketa berdasarkan UU PK dan contoh kasus di dalamnya. Ada penjelasan mengenai konsiliasi, mediasi, dan arbitrase serta cara penyelesaian melalui pengadilan batasan dalam pengaduan. Oke, itu saja. Dan kelebihan dari buku ini tersendiri adalah penjelasan-penjelasan yang ditulis di dalamnya cukup singkat, padat, dan jelas. Selain itu juga terdapat sasaran pengajaran yang disasar oleh Bu Rosmawati, sehingga kita dapat mengetahui penjelasan apa yang diharapkan dipahami oleh mahasiswa setelah membaca buku ini. Selain itu terdapat juga rangkuman-rangkuman di setiap bab terakhir kita membaca. Jadi setiap di akhir bab nanti ada rangkuman-rangkuman penting dan juga terdapat latihan soal yang biasanya berjumlah 3-4 butir. Dan untuk kekurangan buku ini sendiri ada pada penomorannya.
Terkadang penomoran yang harusnya subbabnya itu abjad terkadang berubah menjadi angka. Begitupun sebaliknya, entah karena ini penulis kesalahan dari editor ataupun memang kesalahan dari pihak lainnya. Demikian, cukup sekian book review dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maklum adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.